السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita melanjutkan kitab syarah Aqidah Al-Wasithiyah, saya ajak antum untuk memahami satu dua ayat dalam Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan yang disukai untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahaman salafun salih, Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Barangkali antum yang bawa mushaf, buka surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini oleh Nabi diletakkan setelah pembahasan tentang Ramadan, karena letak ayat-ayat itu langsung dari Nabi. Orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu diletakkan berdasarkan ijtihad sahabat ketika para sahabat menulis mushaf Al-Quran, ini pendapat yang keliru dan tidak ada bukti sama sekali. Yang ada bukti sebaliknya, bahwa ayat-ayat itu diletakkan oleh Nabi langsung. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, oleh Nabi diletakkan ini di surat Al-Baqarah di ayat yang ke 183, langsung dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran setiap hari, didengar oleh para sahabat. Nabi membaca Al-Baqarah dari awal sampai akhir, didengar oleh para sahabat. Nabi membaca Ali Imran, An-Nisa dari awal sampai akhir di hadapan para sahabat. Kapan? Ketika mengimami sholat, minimal maghrib, isya, subuh. Oleh karena itu urutan ayat per ayat itu sudah dikenal oleh para sahabat dari masih hidupnya Nabi SAW. Termasuk ayat ini 186 diletakkan oleh Nabi SAW setelah ayat-ayat yang membahas tentang Ramadan. Banyak sekali pembahasan tentang Ramadan, dimulai dari 183. Di antaranya bahwa puasa Ramadan itu tidak hanya untuk kaum muslim, puasa tidak hanya diwajibkan, disyariatkan kepada kaum muslimin, tetapi juga disyariatkan kepada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yahudi, Nasrani sebelum kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa mereka sudah menyimpang. Mereka menyimpang dari agamanya Nabi Musa, Nabi Isa, para nabi dan rasul.
Apalagi puasa mempunyai 3 perubahan, sebagaimana salat mempunyai 3 perubahan. Ya. Apa perubahan dalam puasa? Itu ada di 184. Ketika turun 184 ini, orang boleh memilih. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu, dia boleh membayar fidyah. Gitu. Ayat ini sering diterjemahkan dengan barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka dia harus membayar fidyah. Keliru. Ayat ini berbunyi, bagi siapa yang mampu, silahkan dia membayar fidyah. Tidak usah puasa. Gitu. Jadi boleh milih dulu. Mau puasa silahkan, tidak puasa silahkan. Tapi yang tidak puasa bayar fidyah. Ya. Ini 184. Nah, setelah turun faman syahida minkumus syahra falyasumhu 185. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, dia harus berpuasa. Maka 184 dimansuh oleh 185. Ya. Dan itu sudah sering kita bahas, ayat ini dimansuh oleh ayat ini dimansuh oleh ayat ini. Gitu. Terserah Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini dimansuh oleh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Ayat tentang wasiat, bahwa seseorang disuruh berwasiat. Nanti kalau aku mati, berikan untuk ayahku sekian, untuk ibuku sekian, untuk istriku sekian, untuk anakku sekian. Ya, itu di surat Al-Baqarah. Itu dimansuh oleh surat An-Nisa ayat 11-12 yang menyatakan bahwa istri dapat sekian, suami dapat sekian, ayah dapat sekian, ibu dapat sekian. Sudah tidak boleh dirubah oleh calon mayat. Gitu. Termasuk ayat ini. Kemudian orang yang sudah tidur, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum, tidur malam. Ya, misalnya habis isya, kalau kata kita jam 8-an gitu, tidur. Bangun-bangun jam 10. Nah, jam 10 itu bangun tidur, dia tidak boleh makan apapun sampai besok. Ya. Ini sebelum disyariatkannya sahur. Pernah terjadi seorang Ansor berpuasa dan bekerja keras di ladang, di kebun. Pulang berbuka. Ya. Setelah batalin, kemudian mau makan besar. Ternyata belum matang. Ternyata istrinya masak belum matang. Maka orang Ansor ini nunggu. Sambil nunggu ngantuk. Akhirnya tertidur. Bangun-bangun menjelang isya dan sudah tidak boleh makan lagi tentunya. Ini terjadi. Ya. Pagi harinya dia harus puasa terus. Pagi harinya bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi melihat di wajahnya tanda-tanda keletihan yang luar biasa, capek yang luar biasa. Ya.
Itu dulu. Jadi berpuasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima walaupun malam, kalau tidur. Ya. Ini dihapus oleh 187. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan itu rafath. Rafath jima dan pendahuluannya dengan istri kalian. Halal walaupun sudah tidur. Jima saja halal, apalagi makan dan minum. Ya. Inilah perubahan yang terjadi di dalam puasa. Ya. Nah, di tengah-tengah ayat ini Allah menyelipkan beberapa kalimat yang sangat-sangat berbeda dengan ayat lain. Ya. Saya bacakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku. Ingat, ini ayat ini berbeda dengan ayat-ayat lain. Ayat-ayat lain apa? Yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka an syahril haram. Ada kira-kira 12 atau 13. Ya Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang roh, jawab begini. Ya Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi, jawablah begini. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram, jawablah begini. Memang mereka sudah nanya. Banyak yang bertanya kepada Nabi tentang bulan haram. Turun ayat itu. Ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang hilal, turun ayat itu. Ada yang bertanya kepada Nabi tentang khamr dan judi, turun ayat itu. Ya. Jadi ada pertanyaan dulu, baru Allah jawab. Sedangkan di ayat 186 ini sudah ada pertanyaan belum? Belum. Tapi Allah mengantisipasi nanti kalau ada yang nanya. Padahal belum ada yang nanya, belum ada yang bertanya tentang diri Allah. Di sini Allah menjelaskan, Muhammad, jika nanti ada yang bertanya tentang diriku, fa inni qarib, maka katakan bahwa sungguh aku ini dekat. Ya. Salah satu akidah yang harus diimani oleh kaum muslimin, bahwa Allah itu dekat dengan kita, dekat sedekat-dekatnya dengan para hamba. Ya. Tidak boleh kita mengatakan jauh. Kalau kita mengatakan Allah itu jauh, berarti salah ayat ini. Ayat ini qarib, dekat. Ya. Dan bersamaan dengan itu wajib kita katakan bahwa Allah berada di arsy. Allah dengan segenap kemuliaan dan keagungannya, dia berada bersemayam di arsy. Antum tahu, antara bumi yang kita tempati ini dengan arsy tidak terbayangkan betapa jauhnya. Ya kan? Dari kita untuk menuju arsy itu harus melewati apa? Harus melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Ya. Di atas itu harus melewati apa? Kursi. Ya. Padahal kursi itu dibandingkan dengan langit yang 7 seperti cincin. Kursi itu seperti padang pasir yang sangat luas. Nah, setelah kursi baru arsy.
Ya. Berapa miliar kilometer, berapa triliun kilometer kita tidak bisa bayangkan. Secara jarak jauh. Tetapi Allah mengatakan fa inni qarib, aku ini dekat. Nah, oleh karena itu maksud dekat di sini bukan jarak. Bukan jarak. Ya. Karena kalau secara jarak jauh sekali. Ya. Saya kira sudah sering kita bahas bahwa kata dekat tidak harus menyatu, tidak harus nempel, tidak harus berdampingan. Sebagaimana kata bersama tidak harus menempel bersama, menyatu. Seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah bersama di sini harus nempel? Tidak. Karena kaidah bahasa Arab mengatakan bahwa kunna namshi wal qamaru ma'ana. Orang-orang Arab biasa mengatakan malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Tentu bulan tetap di atas, tapi dikatakan bersama. Ya, padahal jauh sekali kan? Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salaf memakai seluruh dalil. Tidak ada yang dibuang satupun dalil. Berbeda dengan orang-orang tarekat Sufiyah memakai dalil ini, Allah dekat-dekat sekali. Berarti Allah tidak ada di arsy. Berarti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan 6 ayat lain yang ada dalam Al-Qur'an dibuang. Tidak diyakini, tidak difahami sebagaimana pemahaman Rasul dan para sahabat. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai seluruh dalil. Tidak ada yang dibuang. Ya. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Lihat. Antum bisa lihat dari kalimat pertama ke kalimat kedua. Aku ini dekat, ya. Aku mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku. Ya. Maka perlukah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, harus ke tempat-tempat yang jauh-jauh, kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat yang dipuji-puji oleh manusia, tetapi tidak ada dalil. Berbeda dengan 3 masjid, udah jelas. Ya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa langsung pada Allah tanpa perantara. Memohon sesuatu kepada Allah tanpa perantara. Ya. Maksudnya perantara yang haram. Perantara yang haram, seperti datang ke kuburan keramat tadi. Gitu. Atau sebagian tarekat Sufiyah berpendapat untuk dekat kepada Allah harus dekat dulu ke guru mursyid. Gitu. Kita tidak bisa langsung kepada Allah karena hijab kita terlalu tebal. Gitu. Dosa kita terlalu banyak. Maka perlu perantara. Siapa? Orang-orang soleh. Ini yang dibantah oleh ayat ini. Ya. Adapun mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara salat, puasa, ini benar. Wabtagu ilaihil wasilah. Ya. Menujulah Allah dengan wasilah, dengan perantara. Apa perantara yang dimaksud? Amal soleh. Ingin dekat dengan Allah, beramal soleh. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka hendaklah mereka mengijabahi panggilanku, taat kepadaku. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, dan hendaklah mereka beriman kepadaku
agar mereka mendapat petunjuk. Inilah ayat yang Allah selipkan di sela-sela pembahasan tentang Ramadan. Antum bisa lihat dari 183, 184, 185, 187. Itu semua membahas tentang Ramadan, tentang puasa. 186 diselipkan di situ. Ya. Ini menunjukkan bahwa di sela-sela Ramadan kita harus mentauhidkan diri kita, kita harus bertauhid, tidak boleh ada syirik dalam diri kita. Kita mentauhidkan Allah Rabbul Alamin, tidak boleh ada kesyirikan sedikit pun. Ya. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita justru di bulan Ramadan ini berbuat syirik yang luar biasa. Bahkan menjelang Ramadan diawali dengan syirik. Bukan bersiap-siap mempelajari bagaimana syarat rukun, afdaliyah, keutamaan dalam saum. Bukan datang ke majelis ilmu, tapi malah ke mana? Ke kuburan. Ke kuburan. Ini tidak disyariatkan sama sekali. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan berbondong-bondong ke kuburan menjelang bulan Ramadan. Ya. Ziarah kubur kapan saja dalam setahun. Kenapa mesti memilih saat-saat menjelang Ramadan atau nanti di 1 Syawal? Ya. Inilah ayat, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam Ramadan ini. Ya, kita lanjutkan pembahasan akidah wasithiyah. Kita ulang sebentar pembahasan tentang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan dia, dan dia mendengar, dia melihat. Kemarin sudah kita bahas bahwa ayat ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang. Ya. Apa maksudnya? Kalimat pertama mengatakan Allah tidak sama dengan apapun, apalagi termasuk dengan kita manusia. Manusia dengan Allah itu tidak sama sedikit pun. Kalimat kedua mengatakan Allah mendengar, Allah melihat. Tentu secara mudah akan menimbulkan pertanyaan. Ya. Apa pertanyaannya kemarin? Apa? Iya, katanya nggak sama. Katanya Allah nggak sama dengan kita. Kok dikatakan Allah mendengar, Allah melihat? Bukankah manusia juga mendengar dan melihat? Nah, ini pertanyaan yang mudah sekali muncul. Bahwa Allah mendengar, Allah melihat, tetapi bersamaan dengan itu Allah tidak sama dengan apapun. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya melihatnya Allah, mendengarnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita, mendengarnya kita. Kita jarak 100 meter sudah kabur penglihatan. Allah mau jutaan kilometer, Allah masih melihat dan tidak ada perbedaan. Allah melihat 1000 kilometer jelas, 500 kilometer lebih jelas. Ini keliru. Allah mendengar dari jarak 1000 kilometer, Allah dengar jelas. Allah mendengar dari jarak 10 meter lebih jelas. Ini keliru.
Mau 1 meter, mau 10 meter, mau 1000 kilometer, sama saja. Jelas semua. Ya. Allah tidak memiliki keterbatasan. Tidak seperti kita. Fafiha raddun 'alal mu'attilah. Ayat di atas merupakan bantahan terhadap orang-orang mu'attilah. Masih ingat orang mu'attilah? Mu'attilun. Sigotnya apa? Isim fa'il. Dari kata attala yu'attilu, masdarnya ta'tilan. Apa artinya? Meniadakan. Jadi ada firqah-firqah yang meniadakan sifat Allah. Antum masih ingat? Firqah yang sangat jelas meniadakan sifat Allah adalah firqah apa? Jahmiyah. Jahmiyah. Diikuti oleh firqah yang lain seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah. Tapi yang paling kuat Jahmiyah, yang diawali oleh Jaham bin Safwan. Bagi orang Jahmiyah, maka seluruh sifat harus ditiadakan. Maka Jaham bin Safwan diikuti oleh Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak bisa dilihat nanti sampai kapanpun. Allah tidak tinggi, Allah tidak rendah, Allah tidak mendengar, Allah tidak tuli, Allah tidak melihat, Allah tidak buta. Seluruh sifat ditiadakan dari Allah. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah Tuhan berdasarkan akal pikiran mereka. Masuk Tuhan kok punya sifat? Kalau Tuhan punya sifat jadi kayak kita dong. Misalnya sifat masjid ini besar, kuat. Sifat si fulan tinggi, kecil. Sifat si fulan pendek, gemuk. Sifat besi begini, sifat kapuk begini, sifat air, sifat batu. Itu makhluk. Adapun Allah bukan makhluk. Maka Allah tidak punya sifat. Nah itu, memahami Allah, mengetahui, membahas tentang Tuhan dengan akal pikirannya. Sebagaimana orang-orang falasifah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah diam, tidak berani berkata apa-apa tentang Allah, tidak mengetahui apa-apa tentang Allah kecuali setelah datang dalil. Dalil mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di arsy. Sami'na wa ata'na. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah bersemayam di arsy. Dalil mengatakan bahwa Allah akan menyingkapkan betisnya nanti di padang mahsyar. Sami'na wa ata'na. Berarti Allah memiliki betis. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah memiliki telapak kaki dan begitu seterusnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang diri Allah persis seperti yang Allah katakan tentang dirinya, tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi. Kemudian pembahasan tentang mendengar kita lanjutkan ya. Kemarin belum selesai. Ada setidaknya tiga macam mendengar ya. Bahwa Allah mendengar, Allah melihat. Sering diterjemahkan dengan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat.
Mungkin penterjemah ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Maka dikatakan di situ maha. Mungkin ya. Karena dalam kaidah bahasa Arabnya ya tidak ada kata-kata maha. Ya. Lihat, innallaha kana sami'an basira wa huwas sami'ul basir. Ya. Apa yang menyebabkan para penterjemah itu memakai kata maha? Ya. Ya mungkin husnudzon kita untuk menunjukkan bahwa pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran siapapun, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan siapapun. Ya. Oleh karena itu antum yang sudah faham bahwa sifat-sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat kita, sifat-sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat siapapun, maka ketika kita mengatakan Allah melihat, Allah mendengar, cukup. Walaupun tanpa kata-kata maha. Tapi harus kita fahami bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat siapapun secara hakikat. Adapun secara lafaz ya sama. Secara lafaz sama. Besar, agung, berbicara, melihat, mendengar, kuat, penyayang, sabar. Itu semua ada pada diri kita kan? Berapa banyak teman-teman kita yang punya sifat sabar, punya sifat kuat, punya sifat melihat, mendengar, pengasih, sabar, tetapi hakikatnya tidak sama. Ya. Ketika seseorang dicaci maki selama 1 jam, padahal yang mencaci maki ini bukan atasannya, bukan ayahnya, bukan ibunya, tetapi adik kelasnya misalnya ya. Dia diem, padahal dia badannya kuat gitu. Kalau dia pukul adik kelasnya itu nggak ada masalah ya, tapi dia diem. Nah, kita katakan orang ini sabar. Mungkin karena dia sedang berpuasa untuk menjaga puasa. Padahal dicaci maki dia, dikata-katain, sumpah serapah keluar dari mulut adik kelasnya itu, tapi dia 1 jam sabar. Ya. Antum tahu Allah dicaci maki, Allah direndahkan, Allah disaingi oleh Fir'aun berapa jam? Ratusan tahun. Allah dicaci maki oleh Fir'aun, direndahkan, dijelek-jelekkan, bahkan disaingi, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini ucapan Fir'aun. Allah sabar, Allah biarkan, Allah diam, nggak diapa-apain tuh Fir'aun. Allah bikin Fir'aun kaya, sehat, makmur, sejahtera. Bahkan diriwayatkan Fir'aun seumur hidup belum pernah sakit. Allah bikin badan Fir'aun sehat luar biasa. Ya. Makan enak, minum lezat, tidur nyenyak. Itu semua pemberian Allah selama ratusan tahun kepada seseorang yang luar biasa kebejatannya, mencaci maki Allah Rabbul Alamin. Nggak sama kan? Nggak sama dengan kesabaran si fulan tadi. Walaupun kata-katanya sabar, Allah sabar, si fulan sabar, tetapi tingkat kesabarannya tentu berbeda sekali, jauh sekali gitu. Maka jangan heran, jangan aneh kalau ahlu sunnah mengatakan Allah punya tangan. Tangan Allah 2. Allah punya telapak kaki, Allah punya mata 2. Ya, kenapa? Karena mata Allah tentu tidak sama dengan mata siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Sebagaimana tadi kesabaran tadi.
Nah, di sini orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah menolak, tidak lulus dari ujian ini. Maka mereka mengatakan Allah tidak punya mata, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, atau ditakwil. Kalau Jahmiyah jelas, Allah nggak punya wajah, Allah nggak punya mata, Allah nggak punya tangan. Kalau Asy'ariyah ditakwil. Ya. Yang pertama, wa amma as-sami'u bima'na idrakis saut fa innahum qassamuhu ila iddati aqsam. Awalnya pembahasan dua, ya. Awalnya pembahasan dua, bahwa Allah mendengar ada dua makna. Allah mendengar ada dua makna. Makna pertama, mendengar seperti kita, ya. Kita ngomong, Allah dengar. Nabi Musa bicara, Allah mendengar. Sama seperti teman kita ngomong, kita dengar. Gitu. Itu makna pertama. Mendengar suara. Mendengar suara. Makna kedua, bi makna al-mujib, apa kemarin? Mengabulkan. Mendengar yang dimaksud mengabulkan. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Tuhanku mendengar doa-doa itu. Apa yang dimaksud mendengar di sini? Iya, mengijabah, mengabulkan. Kalau maksud di sini mendengar suara, ya ngapain mesti doa? Semua suara. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di negeri kita ini sering mengatakan, alhamdulillah doa saya didengar oleh Allah. Ini kalimat yang benar. Ini kalimat yang benar, ya. Kan ada beberapa kalimat-kalimat tentang Allah yang salah dari saudara-saudara kita, ya. Ini yang benar, ya. Atau mereka mengatakan kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Kita tunggu takdir, keputusan dari yang di atas. Maksudnya Allah, ini benar. Sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah di atas, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang awam itu ketika berada dalam keawamannya banyak ada kebenaran. Justru mereka menjadi salah, mereka menjadi batil, mereka menjadi salah faham ketika ngaji pada firqah-firqah dolal itu. Malah jadi salah. Malah jadi salah. Diajari sesuatu yang salah. Contoh sederhana. Saya saksikan, ya. Sederhana sekali contoh ini. Ada orang baru saja masuk Islam. Dia ikut sholat berjamaah. Dia tahu sholat berjamaah itu seperti itu, ya. Imamnya ngasih tahu kan, lurus, rapat, jangan ada lowong, jangan ada renggang. Ya. Satu ketika barisan di depannya lowong, ya, karena bata. Ya. Ini orang yang baru saja masuk Islam ini masuk, itu ngerapetin. Karena kaidah sejarah sederhana dikatakan oleh imam tadi, jangan biarkan ada celah, ada lowong. Ya, ini sederhana saja, sangat sederhana, nggak butuh ilmu yang berdalam-dalam. Tapi kenapa justru yang sudah ngaji malah nggak tahu? Dia ngaji, diajarin sama ustadznya,
Sholat itu batal kalau pindah-pindah. Bergerak 3 kali batal. Ini kan gara-gara apa? Pengajaran yang salah. Ya, sholat itu nggak boleh pindah. Pindah batal. Ini kata siapa? Nabi pernah sholat pindah kalau ada keperluan. Ya, ini gara-gara pengajaran yang salah. Kalau fitrah, insya Allah benar. Ini masalah sangat-sangat sepele. Apalagi masalah yang besar, masalah akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka fitrah manusia mengatakan umumnya bahwa Allah berada di atas. Ini fitrah yang tidak rusak. Justru ketika mereka ngaji, mengikuti firqah-firqah dolal, baru mereka salah paham bahwa Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita, Allah ada di pikiran kita. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa kita ini berada di pikirannya Allah, ya, otaknya Allah, macam-macam. Gara-gara apa? Gara-gara mereka berfikir. Padahal haram bagi kita berfikir tentang Allah. Tidak boleh kita berfikir tentang Allah. Lihat kaum falasifah, mereka menjadi sesat, semakin sesat gara-gara mereka berfikir tentang Allah. Ya. Ini contoh sederhana. Saudara-saudara kita sering mengatakan, alhamdulillah Tuhan mendengarkan doa saya. Ini benar. Ya, sebagaimana surat Ibrahim. Ini ucapan Nabi Ibrahim, inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Allah Tuhanku mendengar doa. Ya. Tahulah kita bahwa arti mendengar yang pertama adalah mengabulkan, yang kedua mendengar suara. Ya. Kemudian arti mendengar yang dimaksud mendengar suara ini dibagi-bagi juga. Yang pertama, sam'un yuradu bihi bayanu umumi idraki sam'illah wa annahu ma min sautin illa wa yasma'uhu Allah. Pendengaran yang bermakna bahwa seluruh apa yang bersuara itu didengar oleh Allah. Tidak ada suara yang tidak didengar oleh Allah. Ya. Sekecil apapun, berbisik-bisik, orang di samping kita tidak dengar, tapi Allah dengar. Contoh dalam Al-Quran, siapa kemarin? Contohnya Aisyah mendengar Nabi sedang ngobrol dengan siapa? Nenek-nenek tua, istri dari Ubadah bin Samit, yang mengadu pada Nabi bahwa, ya Rasul, aku menghabiskan umurku untuk berkhidmat kepada suamiku Ubadah bin Samit. Dari gadis sampai sekarang ini, makannya, minumnya, tidurnya, segala macam aku yang melayani. Tiba-tiba kemarin dia mengatakan bahwa aku seperti punggung ibunya. Antum tahu kalimat ini kalau diucapkan dalam kafir Quraisy, kalau kafir Quraisy mengucapkan kalimat ini, orang jahiliyah, berarti cerai, berarti talak. Ya. Sementara Ubadah bin Samit tidak bermaksud mentalak, tapi keluar ucapan itu. Ya. Nah, Aisyah mendengar ucapan wanita itu, nenek-nenek itu. Kadang tidak mendengar lagi,
Tidak lagi, kan agak jauh. Ya. Aisyah ada di situ, Rasul dan nenek-nenek itu ngobrol, nggak terlalu dekat dengan Aisyah. Kadang dengar, kadang tidak. Tidak selang lama turun surat Al-Mujadalah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang wanita yang bertanya kepada engkau tentang suaminya. Dia mengadu kepada Allah. Ya. Terus dijelaskan oleh Allah, Aisyah ingat itu kan yang kemarin saya dengar. Gitu. Jadi ketika Aisyah membaca ayat itu turun, lalu disebarluaskan oleh Nabi, dihafal oleh para sahabat termasuk Aisyah. Aisyah mendengar ayat itu, membaca ayat itu, Aisyah ingat yang kemarin itu. Bukankah itu kalimat yang keluar dari nenek-nenek tua itu? Persis. Bahkan Allah lebih mendengar daripada aku yang ada di situ. Ya. Ini makna bahwa seluruh ucapan walaupun pelan berbisik-bisik Allah mendengar. Ini pengertian pertama dari pembagian yang kedua, bahwa mendengar yang dimaksud adalah mendengar suara. Seluruh suara didengar oleh Allah. Sekarang pengertian yang kedua. Sam'un yuradu bihi an-nasru wa ta'yid. Mendengar yang bermakna dengan makna menolong, menguatkan. Bukan sekedar mendengar dengan pendengaran, dengan telinga, tetapi menolong, menguatkan. Tapi kata-katanya mendengar. Mana dalil? Mana contoh? Ayat ke-46 dari surat Toha. Allah mengatakan, kama fi qaulihi ta'ala li Musa wa Harun. Allah berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguh aku mendengar, aku melihat bersama kalian berdua. Maksudnya apa? Menolong. Allah meyakinkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, aku tidak akan tinggal diam tentang nasib yang menimpa diri kalian, wahai Musa dan Harun. Aku tidak pernah tinggal diam. Ini ma'aku ma'asma'u wa ara. Aku mendengar, aku melihat bersama kalian berdua. Tentu nggak mungkin Allah sekedar melihat doang, mendengar doang, nggak mungkin. Ada arti apa? Membela. Gitu. Ya. Sama dengan ucapan seorang jenderal kepada orang yang dilindungi. Oleh Bapak jalan saja tenang, ya. Kami pantau Bapak. Apa antum pakai nanya? Pantau doang nih. Nah, kan enggak, ya. Kalau mantau doang siapa juga bisa. Ini yang ngomong jenderal. Udah Bapak jalan tenang aja, ya. Kami pantau Bapak. Maksudnya kalau ada apa-apa kami akan bertindak. Kalau ada bahaya kami lekas tanggap. Maksudnya seperti itu. Inilah mendengar bimakna an-nasru wa ta'yid. Menolong, menguatkan. Kalimatnya mendengar. Ya. Ini kedalaman ilmu beliau Syekh Utsaimin, ya. Sampai di sini beliau mau bahas tentang mendengar dan semuanya berdasarkan dalil. Bukan pikiran beliau, ini kan dalil. Yang tadi dalil, yang sekarang dalil. Berbeda dengan orang-orang falasifah itu. Menurutku, menurut saya, menurut hemat saya, beliau tidak. Yang beliau bawakan di sini dalil. Ya. Inilah ulama. Yang ketiga,
alladzi yuradu bihi at-tahdid wal wa'id. Mendengar bermakna mengancam. Gitu. Dengar tapi ngancam. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari yang kedua tadi. Yang kedua itu mendengar untuk membela, melindungi. Yang ketiga ini mendengar tapi ngancam. Contohnya ayat ke-80 dari surat Az-Zukhruf. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar bisikan mereka? Mereka bisik-bisik, mereka ngomong pelan-pelan, dikiranya kami nggak dengar. Ini nadanya apa? Ngancem. Gitu. Kalimatnya mendengar. Bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Utusan-utusan kami, rasul-rasul kami ada di sisi mereka. Ngapain? Ngapain? Menulis. Siapa yang dimaksud rasul-rasul di sini? Utusan-utusan Allah yang dimaksud di sini siapa? Siapa? Para nabi, para rasul? Bukan, tapi malaikat. Malaikat. Ya. Karena dalam beberapa riwayat malaikat disebut sebagai rasul. Maka rasul itu ada dari bangsa manusia, ada dari bangsa malaikat. Dari bangsa jin tidak ada. Ya. Mana dalil lain? Ketika Nabi nunggu-nunggu Jibril di hari yang telah dijanjikan oleh Jibril, hari Anu misalnya, jam saat-saat misalnya waktu duha misalnya ya, Nabi menunggu. Jibril nggak datang-datang, padahal sudah lewat dari waktu yang dijanjikan. Jibril nggak datang-datang. Apa kata Nabi? Tidak mungkin utusan Allah ingkar janji. Tidak mungkin utusan Allah ingkar janji. Siapa utusan Allah yang dimaksud? Jibril. Jibril oleh beliau dikatakan sebagai utusan Allah. Ya. Ini mengandung hukum bahwa harus yakin dengan dalil. Harus yakin dengan dalil. Tidak boleh dalil kita ragukan gara-gara kenyataan. Ya, lihat Nabi, ini kan kenyataan. Jibril nggak datang, ya kan? Berarti kan ingkar janji. Sudah melewati batas waktu yang dijanjikan, berarti ingkar janji kan? Rasul mengatakan tidak mungkin utusan Allah yaitu Jibril ingkar janji. Pasti ada apa-apanya di rumah ini. Ya. Ternyata setelah dicari di bawah tempat tidur beliau ada anjing kecil. Ada anjing kecil milik Hasan Hussein. Lalu setelah dikeluarkan, ya, Nabi mengatakan ini rupanya yang menyebabkan utusan Allah yaitu Jibril tidak mau masuk ke rumahku. Setelah dikeluarkan, enggak selang lama Jibril datang dengan mengatakan kunna al malaika la nadkhulu baitan fihi suratun wala qalbun. Kami para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya, yang ada patungnya, yang ada anjingnya. Ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa jika kita meyakini sebuah dalil, maka tidak boleh keyakinan kita itu menjadi rontok, menjadi gugur, menjadi rapuh gara-gara kenyataan. Ya. Kan banyak kita melihat kenyataan, ya. Misalnya ada satu negeri makmur, jaya, besar, maju, padahal pemimpinnya, presidennya perempuan, ya. Apakah kita ragukan sabda Nabi?
la yufliha qaumun walla amrahum imra'atan, tidak akan sukses, tidak akan jaya, tidak akan besar satu bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Tentu tidak. Ya, pasti ada apa-apanya gitu. Sebagaimana kata Nabi, nggak mungkin seorang utusan Allah ingkar janji, pasti ada apa-apanya. Maka jika antum melihat kenyataan bertentangan dengan dalil, antum mengatakan sebagaimana ucapan Nabi, pasti ada apa-apanya. Ya. Nah, apa-apanya kan kita bisa tahu, bisa tidak. Ya. Seperti yang madu itu, disuruh minum madu nggak sembuh, disuruh minum madu nggak sembuh, disuruh minum sampai 3 kali nggak sembuh-sembuh juga. Nabi mengatakan pasti ada apa-apanya. Bukan firman Allah yang salah bahwa madu itu obat, perutmu yang salah, berarti perutmu yang ada apa-apanya. Begitu. Ya. Nah, hari ini kita hidup di mana sebagian kaum muslimin atau sebagian besar kaum muslimin yakin dengan kenyataan, ragu dengan dalil. Gitu. Ragu dengan dalil. Bahwa kebaikan seorang pemimpin dimulai oleh rakyat. Kalau rakyatnya semuanya baik, insya Allah Allah akan memberi pemimpin yang baik. Kalimat ini diragukan. Kalimat ini diragukan oleh sebagian orang. Nggak bisa seperti itu. Kita mulai dari atas. Kita pilih pemimpin yang baik. Nah, berarti ragu dengan ayat ini. Ayat menyatakan kebaikan satu bangsa dimulai dari rakyat, bukan dimulai dari pemimpin. Ya. Fa inna hadza yuradu bihi tahdiduhum wa wa'iduhum haitsu kanu yusirruna ma yarda minal qaul. Kalimat di atas mengandung ancaman dari Allah bahwa Allah tidak tinggal diam ketika mereka berbisik-bisik dengan kalimat yang maksiat, yang dosa. Allah mendengar. Mendengar yang dimaksud mengancam. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang al-basir. Al-basir sering diterjemahkan dengan melihat, yakni al-mudriku li jami'il mubassirat, melihat, mengetahui segala sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia dan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Apapun yang ada, gitu ya. Melihat apapun yang ada, mau adanya di atas bumi, mau adanya di dalam bumi, mau adanya di dalam batu, mau adanya di dada manusia, di hati manusia, di perut manusia, semua bisa dilihat oleh Allah. Wa yutlaqul basir bimakna al-alim. Kalimat al-basir sering diterjemahkan dengan al-alim, mengetahui. Basir, melihat, artinya mengetahui. Wallahu subhanahu wa ta'ala basirun yara kulla syai'in wa in khufiya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, melihat segala sesuatu walaupun tersembunyi. Ya. Dari jarak 2-3 meter kita tidak melihat karena posisinya tidak pas. Allah melihat. Alimum bi af'ali ibadih. Allah mengetahui seluruh perbuatan hamba. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah tahu, Allah melihat. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah melihat apapun yang kalian kerjakan. Ya. Walladzi na'malu ba'duhu mar'iyun wa ba'duhu ghairu mar'i. Sedangkan apa yang bisa kita lakukan, yang ada pada diri kita
Sebagian bisa kita lihat, sebagian tidak bisa kita lihat. Ya. Nah, inilah berarti basir mempunyai dua makna, yaitu melihat dan mengetahui. Melihat dan mengetahui. Wa fi hadhihi al-ayah isbatu ismaini min asma'illah. Dari ayat di atas ada dua nama. Ada dua nama. Dua nama Allah. Apa? As-Sami' Al-Basir. Ya. Maka anak kita boleh kita beri nama Abdul Sami', Abdul Basir. Karena As-Sami' Al-Basir adalah Allah. Ya. Dengan alif lam. Adapun tanpa alif lam boleh. Siapa namanya? Rahman. Siapa namanya? Rahim. Siapa namanya? Hakim. Ya, atau panggilannya, nah ini boleh. Yang tidak boleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, As-Sami' dan seterusnya. Sifatnya ada. Tadi ada berapa nama? Ada dua nama. Dari ayat di atas ada dua nama, As-Sami' dan Al-Basir. Kalau sifat ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Ya. Mendengar, melihat, dan sempurna. Tidak sama dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' bukan nama. Bukan nama, tapi sifat. Oleh karena itu ayat tadi mengandung dua nama tapi tiga sifat. Namanya As-Sami' Al-Basir, sifatnya As-Sam'u wal Basaru, dan tidak sama dengan apapun. Ya. Yang terakhir, wa fiha minal fawaid al-maslakiyah al-kaffu an muhawalati tamtsilillah bi khalqihi. Ada fawaid dari ayat di atas bahwa jangan pernah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wajib kita meyakini bahwa Allah itu besar, Allah itu sempurna. Tidak seperti kita, tidak sempurna. Penglihatan kita tidak sempurna, pendengaran kita tidak sempurna, dan seterusnya. Wal hadru min ayyaraka ala ma'siyatihi aw yasma'u minka ma la yardah. Dan tahdzir, peringatan, jangan sampai Allah melihat kita sedang berbuat maksiat. Allah mendengar dari kita ucapan-ucapan yang tidak Allah ridhoi. Cacian, makian, ucapan-ucapan buruk. Ini fawaidnya, wallahu a'lam. Iya, sambil menunggu maghrib, ada pertanyaan? Silakan.
Saya belum paham tentang maksud dekat dalam surat Al-Baqarah 186, mohon dijelaskan lagi. Maksudnya bukan zatnya dekatnya, tetapi dekat secara penglihatan, pengetahuan. Sering saya contohkan, saya bicara misalnya saya dekat dengan ibu saya. Saya dekat dengan ibu saya, padahal saya di Jakarta, ibu saya di kampung. Ketemu mungkin setahun cuman 2 kali, 3 kali. Tapi saya mengatakan saya dekat dengan ibu saya. Apakah ucapan saya ini bohong? Tidak. Orang-orang Indonesia pun akan paham bahwa kalimat ini tidak bohong. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana keadaan ibu saya. Ibu sakit saya tahu, bahkan ibu sakit perut saja saya tahu, karena hampir setiap hari saya telepon, saya SMS gitu. Nah, kalimat ini kan tidak salah, saya dekat dengan ibu saya padahal jauh gitu. Begitu juga Allah dekat dengan kita secara jarak jauh sekali, tetapi Allah mengetahui persis apapun yang kita lakukan, bahkan apapun yang sedang kita rencanakan. Ya. Bagaimana menyikapi Pilpres kali ini? Ya tadi sudah kita bahas, ya. Kan kita wajib yakin dengan dalil bahwa kebaikan itu dimulai dari rakyat, bukan dari atasan. Kita harus yakin dengan dalil. Dalil mengatakan bahwa Allah akan memberikan pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur kalau kita terlebih dahulu amanah jujur. Ya, ingat kaidah. Jika Allah dan Rasulnya membikin satu cara dalam menempuh tujuan, maka haram bagi kita menempuh cara lain. Kita harus tempuh cara satu-satunya itu. Ya. Sebagaimana ucapan Imam Malik, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya, tidak akan menang umat ini kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Tentu Rasul dan para sahabat. Dengan apa Rasul dan para sahabat meraih kejayaan Islam? Dengan pilpres, demokrasi? Tentu tidak. Dengan beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Terus jangan palingkan mata kita dari itu. Dan para dai mestinya konsentrasi di sini. Jangan ke yang lain. Jangan seperti orang hizbiyin, harokiyin, penuh ketakutan. Awas, nanti kalau dia yang jadi nanti begini. Itu kecil. Itu serahkan kepada Allah. Kita yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan membuat bangsa ini kuat, bagus, jaya, maju kalau rakyatnya baik. Maka perbaiki rakyat, perbaiki kaum muslimin. Cukup. Apalagi penuh dengan ghibah, ya, penuh dengan cacian makian, penuh dengan ucapan bohong. Ya, politik hari ini luar biasa, lebih buruk. Ya, cacian, makian, fitnahan. Bagaimana kita mau ikut-ikutan sesuatu yang penuh dengan umpatan, cacian, makian? Maka wajib bagi kita diam. Man somata naja. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Orang yang diam terhadap fitnah lebih baik. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Semakin kita tidak menghiraukan, semakin baik. Sampai sekarang peristiwa batu bergantung masih terlihat, masih ada. Kabarnya peristiwa tersebut terjadi sejak peristiwa Isra Mi'raj. Mengapa peristiwa tersebut tidak masyhur pada riwayat-riwayat hadis atau ucapan para ulama? Saya nggak tahu. Di mana batu tergantung, di mana? Ya, saya nggak tahu. Allah a'lam. Pada hari wafatnya Syekh Utsaimin, beliau wafat pada saat maghrib, lalu disolatkan esok harinya pada hari Kamis dan dimakamkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat.
Berita tersebut sumbernya pada muqaddimah kitab As-Siyasah Asy'ariyah karya Ibnu Taimiyah. Mengapa penyelenggaraannya tidak sesuai sunnah? Yang pertama, betulkah berita itu? Ini yang pertama. Ya, karena berita bisa benar, bisa tidak. Ini yang pertama. Kalau berita itu benar, maka beliau bukan nabi dan orang-orang di sekitar beliau bukan sahabat. Artinya, apa yang terjadi pada diri beliau, bahkan yang beliau lakukan sendiri, kok bertentangan dengan sunnah? Mungkinkah? Ya mungkin. Ya mungkin. Karena seorang ulama sekaliber siapapun, mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar dan Umar, tidak mungkin benar terus seumur hidupnya. Pasti ada salahnya. Kan di majelis ini pernah kita bicarakan kesalahan Abu Bakar dan Umar, tentang haji tamattu, kesalahan Aisyah, tentang sutrah salat, kesalahan Ibnu Umar, tentang mandi junub, kesalahan Ibnu Umar juga tentang tidak boleh nikah dengan wanita ahlul kitab, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sahabat. Apalagi yang bukan sahabat berbuat salah sangat-sangat wajar. Yang ketiga, kita disuruh i'tidar. Kita disuruh membikin kemungkinan baik. Ya, jangan suudzon. Ya. Ketika kita melihat saudara kita jatuh ke dalam kesalahan, maka kita disuruh membikin 100 kemungkinan. Ya. Misalnya kita lihat seorang ustadz boncengan dengan wanita yang kita tahu itu bukan istrinya. Ya. Tentu wajib kita katakan di hati kita, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, mungkin keponakannya, mungkin bibinya. Begitu. Kita bikin kemungkinan yang banyak agar hati kita tidak kotor. Ya. Jangan langsung menuduh. Ustadz apaan? Boncengan sama bukan istrinya, ya. Emang boncengan bukan istrinya pasti haram? Enggak. Kalau adiknya, kalau bibinya, kalau keponakannya kan halal. Ini contoh mudah, ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu kesalahan pada saudara kita, bikinlah kemungkinan-kemungkinan. Bolehkah kita sholat lagi setelah bangun menjelang sahur, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat? Kalau sholat sunat wudhu boleh. Sholat tahiyatul masjid kalau dia sedang di masjid, itikaf boleh. Ya, atau sholat istikharah. Kalau sholat malam sudah tidak boleh. Karena Aisyah mengatakan Rasul sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Berarti lebih dari 11 dong kalau sholat lagi. Ya. Sholat tarawih adalah sholat malam. Sholat tarawih adalah sholat tahajud di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan boleh dilakukan sebelum tidur. Di bulan Ramadan harus setelah tidur untuk tahajud. Witir boleh sebelum tidur. Apakah benar apabila wukuf jatuh pada hari Jumat maka pahalanya 7 kali dibanding haji biasa? Ya, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Ya, tidak ada riwayat seperti itu saya kira. Bagaimana hukum memasang foto keluarga di rumah dan boneka? Boneka setelah dimainkan anak-anak, apa dapat mencegah malaikat datang ke rumah jika diletakkan di lemari atau kotak? Iya, karena kan Aisyah bermain boneka tidak setiap saat, ya kan? Sekali-kali dimainin, nanti bosen ditaruh, berarti nggak masalah. Berarti malaikat tetap masuk. Yang tidak masuk kalau patung manusia, patung hewan, dan itu bukan boneka, bukan mainan anak-anak. Ini yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Masuk? Ya, kita persiapan maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.